Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta untuk Gabriel memimpin doa. Silahkan. Ya, teman-teman, sebelum katong belajar di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan katong masing-masing. Berdoa mulai. Kayak anjing nih. Berdoa selesai. Oke. Baik. Ibu mau mengingatkan kita lagi tentang protokol COVID. Jadi, agar kita senantiasa sehat dan dapat mengikuti pembelajaran daring dari rumah, semua harus tetap menerapkan protokol COVID-19, yaitu dengan menjaga jarak, selalu pakai masker, dan mencuci tangan. Ya, jangan lupa itu ya. Nah, Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu mau bertanya dulu, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Mario. Oke, Mario. Siapa lagi? Fitri, Bu. Oke, Fitri. Baik. Perbedaannya untuk bukti kas keluar itu melebihi 1 juta, sedangkan voucher kas kecil itu 1 juta atau di bawah 1 juta. Terus persamaannya sama-sama? Sama-sama kas keluar. bukti kas keluar. Oke, sekali lagi. Persamaannya di mana? Sama-sama bukti kas keluar, Ibu. Oke, sama-sama bukti kas keluar. Nah, Keluar. bagus sekali ya. Jadi, dari kedua gambar tadi merupakan atau sama-sama merupakan bukti kas keluar. Dan kemudian yang membedakannya, yang satu itu nilainya besar atau di atas 1 juta, kemudian nilainya yang satunya adalah 1 juta atau lebih kecil. Ya, yang satunya namanya bukti kas keluar, yang satunya namanya voucher kas kecil. Voucher kas kecil. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada hari ini masih berhubungan dengan materi kita yang kemarin. Kalau yang kemarin adalah tentang pengeluaran kas tetapi menggunakan kas bank. Nah, kalau yang sekarang yang akan kita pelajari itu adalah menggunakan voucher kas kecil atau petty cash. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, adapun kompetensi dasar kita karena masih sama dengan yang kemarin, ya. Kompetensi dasar kita masih sama dengan yang kemarin, namun untuk tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan 3 ini yaitu mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban menggunakan dana kas kecil. Kemudian mengentry transaksi, kemudian mengoperasikan program komputer akuntansi untuk mengentry transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban menggunakan dana kas kecil. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau yang kemarin masih ingat, pada umumnya perusahaan menggunakan 3 cara pembayaran. Ada 3 cara pembayaran ya. Ya, yang kemarin itu tentang apa? Pembayaran dengan dengan kas. Kemudian Pembayaran dengan dana kas kecil. Oke, dengan dana kas kecil. Kemudian yang ketiga,
Pembayaran dengan kartu kredit. Dengan kartu kredit. Nah, jadi karena kemarin kita sudah membahas tentang kas, pembayaran dengan menggunakan kas. Nah, sekarang kita menggunakan pembayaran dengan dana kas kecil. Nah, oke. Ada yang masih ingat kira-kira apa itu kas kecil? Karena di manual kan sudah dibahas ya. Apa itu kas kecil? Saya, Ibu. Oke, Fiona. Kas kecil adalah pengeluaran kas yang jumlahnya itu tidak melebihi 1 juta atau minimum di bawah 1 juta. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Ada yang lain? Tambahan? Ada Ibu. Oke, siapa? Mutia, silakan sayang. Kas kecil itu uang kas yang disediakan untuk pembayaran pengeluaran Ibu. Oke, untuk membayar pengeluaran. Nah, ada lagi yang lain? Oke, bagus ya. Dua-duanya jawabannya bagus ya. Masih ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, Ibu hanya menyimpulkan dari jawaban kedua teman kita. Jadi, kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar menggunakan cek. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kedua teman kita tadi, jawabannya bagus sekali. Pencatatan metode dana kas kecil ada dua. Yang pertama fluctuation fund system dan impress fund system. Kita lihat, kalau fluctuation fund system, setiap terjadi transaksi dilakukan pencatatan atau jurnal. Nah, kalau impress fund system, setiap terjadi transaksi tidak di jurnal. Impress fund system ini biasa disebut dengan metode dana tetap. Dana tetap. Kalau fluctuation fund system, dana tidak tetap. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, sekarang terkait dengan pencatatannya di Mayop. Untuk ketentuan dalam pencatatan pembayaran melalui dana kas kecil atau petty cash, biasanya itu diawali dengan kebijakan yang ditetapkan. Kita lihat di sini, penggunaan jenis kas disesuaikan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, sehingga pada saat pencatatan perlu dilakukan identifikasi bukti pembayaran sehingga tidak terjadi kesalahan pencatatan dalam jurnal. Biasanya nanti muncul seperti ini contoh kebijakannya, sesuai dengan kasus yang sudah pernah kita kerjakan. Di sini kebijakan akuntansi pada kasus Strawberry Salon dan Spa, yaitu setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Nah, sistem pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluktuasi. Oke, baik, yang tidak ini Nuraini tolong di mute mic-nya. Oke, saya lanjut ya. Untuk sistem pencatatan kas kecil yang digunakan oleh Strawberry Salon and Spa di sini menggunakan metode fluktuasi atau dana tidak tetap, dan pengisiannya itu dilakukan jika saldo menunjukkan nilai 1 juta. Nah, berarti di sini dengan kata lain, sistem yang digunakan oleh Strawberry Salon and Spa adalah sistem dana tidak tetap. Berarti jurnalnya dilakukan setiap saat. Jadi setiap kali terjadi transaksi, jurnal akan dibuat. Oke, kita lanjut ya. Nah, adapun langkah-langkahnya di dalam Mayop masih sama seperti langkah-langkah yang kita lakukan pada minggu kemarin tentang pengeluaran kas, yaitu melalui menu utama
banking, kemudian spend money. Spend money. Banking, spend money. Spend money. Masih ingat ya? Oke. Iya, Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Untuk lebih menambah pemahaman kalian dalam memahami langkah-langkah menginput transaksi pembayaran melalui dana kas kecil pada aplikasi Mayop, silahkan klik tautan video yang sudah Ibu bagikan di kelas Edmudo-nya. Nanti di sana kalian bisa lihat lagi kembali untuk PowerPoint-nya. Fiona, tolong mic-nya. Jadi di grup Edmudo-nya nanti silahkan dilihat kembali materinya, kemudian videonya, lalu kerjakan soal diskusi yang sudah Ibu berikan di grup masing-masing atau di kelompok masing-masing. Kelompoknya masih pakai kelompok yang kemarin ya. Jadi silahkan didiskusikan bersama Masih, kelompok. Bu. Jika ada yang tidak jelas, silahkan saling bertanya. Kalau tidak, bisa bertanya dengan Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Sebelumnya ada yang mau bertanya tidak sebelum kita kembali ke Edmudo? Nanti saya akan memantau kalian di sana. Diskusinya berjalan lancar tidak? Saya akan masuk ke kelompok masing-masing. Ya? Ada pertanyaan? Ya. Saya Ya, silakan. itu nanti yang per kelompok itu jawabannya itu presentasi per kelompok kah per orang? Jadi nanti presentasinya itu per kelompok, ya. Jadi nanti setelah kalian kerjakan, hasil diskusinya itu dibuat dalam bentuk rangkuman ya, atau kesimpulan. Jadi nanti dipresentasikan kelompok yang sudah selesai, kemudian mau mempresentasikan, saya tidak menunjuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Yang mau atau yang sudah siap, silakan langsung presentasi. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, Bisa, Ibu. ada lagi? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, silahkan leave dari Zoom meeting ini, lalu kita ke Edmudo. Ingat, semua masuk karena Ibu akan pantau di sana.
Ya. Baik. Kelompok mana yang sudah siap presentasi? Kelompok 3, Ibu. Oke, baik, kelompok 3 silakan. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perbedaan pencatatan kas kecil metode fluctuation atau dana tidak tetap dan impres atau dana tetap di MAYOP. Jadi perbedaan menurut kelompok 3, perbedaan antara sistem dana fluctuation dan sistem dana impres, yaitu sistem dana fluctuation merupakan sistem dana tetap saldo akun kas kecil ini tidak tetap atau berfluktuasi sesuai dengan jumlah transaksi kas kecil, sedangkan sistem dana impres merupakan sistem yang menetapkan dan menyisihkan dana kas kecil dengan nilai tetap atau tidak berubah tiap periode pengisiannya. Ya teman-teman dan Ibu Guru, itu saja hasil presentasi nomor 1 dari kelompok 3. Jika ada tanggapan, pertanyaan, kami persilahkan. Oke, bagus sekali ya. Ada yang mau menanggapi atau mau melengkapi jawaban dari kelompok 3? Saya, Ibu. Oke, silakan. Saya, Ibu. Pada perbedaan pengisian dana kas kecil dengan metode fluktuasi atau tidak tetap dan impres atau tetap, yaitu pada saat pencatatan dana tidak tetap, segala bentuk transaksi di jurnal. Dan ketika pengisian kembali, hanya menjurnal petty cash dan cash in bank. Sedangkan sistem dana tetap, semua jurnal pengeluaran tidak di jurnal, namun akan dirincikan pada saat pengisian kembali. Oke, Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3 dan orang yang tadi menanggapi. Silakan. Nah, sekarang masih ada yang mau bertanya sebelum saya masuk untuk yang presentasi berikutnya? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada sekarang, jadi betul sekali ya. Jadi untuk perbedaan untuk pencatatan dana kas kecil dengan metode dana tetap dan dana tidak tetap. Jadi kalau untuk metode fluktuasi atau dana tidak tetap, pencatatan setiap kali terjadi transaksi itu dilakukan pencatatan atau penjurnalan. Ya, jadi kalau untuk dana tetap itu jurnalnya akan dilakukan pada saat terakhir atau pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Jadi setiap kali terjadi transaksi untuk dana tetap itu kita tidak buat jurnal ya. Nanti ketika pengisian kembali, semua akun-akun beban itu kita kumpulkan dan kemudian kita masukkan ke dalam jurnal. Baik. Untuk nomor 3, kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 4, Ibu. Oke, kelompok 4 silahkan. Oke, mau ditampilkan silakan. Yang lain tolong diperhatikan ya, kalau ada pertanyaan silakan berikan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami kelompok 4 untuk mempresentasikan bagaimana cara kita untuk memposting voucher kas kecil ke dalam aplikasi MAYOP. Hal pertama yang kita harus lakukan yaitu membuka aplikasi MAYOP, kemudian kita masuk ke banking, kemudian klik spend money. Di situ kita lihat pay from account diganti dengan FPKK-01 sesuai dengan bukti yang ada. Maaf, diganti dengan petty cash. Kemudian check number itu diganti dengan PKK-01. Date-nya juga diganti dengan tanggal 10 bulan 1 2013. Maunya kita isi
sebesar Rp107.000. Kemudian teman-teman sekalian, memo ini kita isi sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam dokumen transaksi, yaitu pembayaran biaya servis peralatan salon. Untuk memindahkan kursor ke tabel di bawah, kita pakai tab dan kita pilih Other Operating Expense. Ya. Dengan demikian, di sini langsung sudah tercatat pada kolom di bawah ini. Dan teman-teman, sebelum kita merecord, kita harus mengecek kembali jurnalnya apakah sudah betul atau belum dengan cara mengklik Ctrl R. Teman-teman bisa lihat jurnalnya sudah tersedia di sini dan jurnalnya betul. Kemudian langkah selanjutnya klik OK dan tinggal di record. Iya. Demikianlah presentasi saya tentang bagaimana kita merecord voucher kas kecil pada aplikasi Mayop. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Bagus sekali ya presentasi dari teman kita. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan. Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oke, silahkan Abdul. Cara melihat tanda balance-nya di bagian mana, Ibu? Oke, baik. Silakan untuk kelompok 4 menjawab. Coba ditampilkan biar temannya lihat. Ya, Ibu. Bukan host itu. Bukan host. Bukan host Ibu Guru, jadi tidak bisa screen sharing. Oke, baik, sebentar. Oke, silakan. Ya. Ini Bu. Iya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Abdul. Bagaimana kita melihat kalau saldo kita itu balance atau tidaknya? Kita lihat pada out of balance. Jika saldonya Rp0, itu artinya saldo kita itu balance. Ya, mungkin itu jawaban singkat dari saya. Mungkin bisa diberi tanggapan apakah belum puas atau tidak. Kalau menurut saya sudah puas, tapi bisa ada tambah pertanyaan. Ya, silakan. Ya, kalau misalnya kan saldo balance-nya di bagian out of balance saldonya 0. Kalau misalnya saldonya tidak balance, itu jumlahnya apakah sama dengan total paid 107 juta? Ini 107.000. Jika di out of balance-nya bukan Rp0, maka di total paid-nya tidak akan sama. Atau ada selisih antara total allocated sama total paid, sehingga out of balance-nya itu berbeda. Oh, ya, terima kasih atas jawabannya, saya puas. Ya, terima kasih Abdul. Oke, baik sekali. Beri aplaus dulu untuk semuanya. Baik. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menambahkan sedikit saja dari apa yang menjadi pertanyaan dari Abdul. Mungkin pertanyaan dari Abdul, bagaimana kalau misalnya dia tidak balance itu ditandai dengan apa? Seperti itu ya? Ya, Bu. Jadi misalnya kan di sini kita sudah lihat yang ditampilkan oleh temannya, kalau out of balance-nya itu 0, berarti
dikatakan adalah seimbang. Tetapi jika total allocated-nya 107.000 kemudian total paid-nya 0 dan out of balance-nya 107.000, nah itu artinya dia tidak balance. Kenapa? Karena out of balance-nya ada nilai. Berarti yang harus kalian lakukan adalah kalian lihat mungkin pada kolom amount-nya itu belum diisi nilainya, ataukah pada akun yang di bawah, contoh di operating expense-nya belum diisi, ataukah misalnya di amount-nya kalian mengisinya 120.000 lalu di operating expense-nya 107.000, nah selisihnya itu dia akan masuk ke kolom out of balance. Nah kalau ada selisih di kolom out of balance itu artinya tidak seimbang. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Oke, Bisa, Ibu. baik. Silakan untuk yang kedua. Yang kedua. Transaksi yang kedua, silakan lanjut lagi untuk yang transaksi yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mempresentasikan transaksi yang kedua. Di soal dibilang dibayarkan kepada pemilik salon 300.000 untuk pengambilan kas bank kepentingan pribadi. Kita buka di menu banking spend money, kemudian di pay from account-nya kita ganti dengan petty cash. Check number-nya kita ubah jadi VKK-002. Di tanggal kita ubah jadi 14/01/13 lalu enter. Amount-nya 300.000. Kita enter di memonya, kita tulis pengambilan pribadi. Di akunnya kita ganti dengan Mariska Drawing, amount-nya 300.000. Lalu kita bisa lihat total allocated-nya 300.000, total paid-nya 300.000. Untuk mengecek kita Ctrl R. Setelah keluar jurnal seperti ini kita oke, lalu record. Sekian presentasi dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi. Oke, terima kasih. Silahkan ditanggapi oleh kelompok lain. Bagaimana dengan kelompok lain ini, sama? Bu. Ada pertanyaan satu. Oke, silakan Abdul. Jika di antara opsi-opsinya ada yang belum terisi atau ada kesalahan isi, apakah di situ akan mengganggu soal transaksinya kah? Atau mengganggu bagian balance? Bagaimana, Ibu? Oke, silakan. Baik, jadi tadi setelah kita mengisi atau menyelesaikan transaksinya, sebelum kita merecord kan kita sudah Ctrl R. Ctrl R itu fungsinya untuk membuat atau memastikan jurnal yang kita buat benar atau tidak, balance atau tidak. Jadi setelah Ctrl R terus kita lihat saldonya atau jurnalnya udah betul, udah balance, kita kan baru record, berarti kita lihat itu ada salah atau tidak. Nah, kalau misalkan card atau PI-nya kita nggak isi, itu tidak apa-apa karena tidak berpengaruh kepada jurnal. Oh iya. Bisa dimengerti? Oke, Ya. bagus Bisa, sekali. bisa. Terima kasih untuk Petronella. Oke, kita beri aplaus lagi dulu. Nah, jadi demikian presentasi yang dilakukan oleh teman kita. Ada yang belum paham? Nah, kalau semua sudah paham, berarti Ibu punya pertanyaan yang harus dijawab. Siapa yang mau jawab, silakan diangkat tangannya ya. Ya, Bu. Oke, boleh dinyalakan kameranya? Oke. Jadi silakan ya yang mau menjawab, silakan angkat tangan.
Nah, pertanyaannya, bagaimana membedakan cara pencatatan transaksi pembayaran melalui dana kas kecil dengan pembayaran melalui kas bank? Jadi kalau di Mayop itu kan sudah ada dia punya tahapan-tahapannya, kemudian akun-akun yang akan digunakan. Jadi yang menjadi pertanyaan setelah kita menyelesaikan diskusinya, Ibu ingin bertanya bahwa bagaimana membedakan cara pencatatan transaksi dan pembayaran melalui dana kas kecil dengan dana kas bank yang sudah kita pelajari minggu lalu. Perbedaannya di mana? Oke, Abdul. Biasanya tuh terjadi perbedaan tuh di jumlah uang, di jumlahnya, jumlah uang, jumlah saldo. Juga jumlah bisa dilihat dari cara bagaimana kita kan contoh, kalau ada kan contoh boleh bisa kasih tunjuk lewat contoh. Intinya satu tuh bisa dilihat dari perbedaannya di jumlah saldonya, Ibu. Oke. Ada yang lain? Titin? Atau siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya, Ibu, saya. Oke, silakan. Menurut saya itu dengan mengganti nama akun pada platform account kas dengan petty cash, Ibu. Oke, dengan mengganti pay from account menjadi dari petty-nya cash-nya ganti petty cash atau petty cash diganti dengan cash in bank. Oke, bagus sekali ya. Jadi untuk membedakannya yaitu pada kolom pay from account itu kita ganti setiap kali terjadi transaksi, misalnya untuk cash in bank berarti kita lihat di pay from account-nya kita akan ganti menjadi cash in bank. Sebaliknya kalau misalnya transaksinya dengan voucher kas kecil berarti diganti pay from account-nya menjadi petty cash. Oke, bagus sekali ya untuk jawaban dari teman kita. Sebelum kita masuk ke penutup, nanti Ibu akan kasih perlihatkan dulu jawaban dari teman-teman kita apakah sama dengan yang sudah Ibu buat. Oke, kita lihat. Oke, betul ya. Jadi nanti pay from account-nya dari sini diganti. Kalau misalnya dia voucher kas kecil, maka akan diganti dengan petty cash. Kalau misalnya dengan cash in bank, diganti menjadi cash in bank. Seperti itu ya. Oke, baik. Sampai di sini sudah bisa terpahami? Sudah Ibu. Oke, kalau begitu sekarang kita masuk ke kegiatan penutup. Nah, siapa yang mau membuat kesimpulan? Siapa? Saya, Ibu. Oke, silakan. Jadi, untuk kesimpulan kegiatan kita pada hari ini, kita bisa membedakan pengeluaran dengan menggunakan kas kecil dan pengeluaran dengan menggunakan cash in bank. Perbedaannya, jika menggunakan petty cash untuk pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil dan untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Mayop, kita mengganti pay from account-nya menjadi petty cash. Sedangkan pengeluaran dengan cash in bank adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat besar dan dicatat jika di dalam aplikasi Mayop pay from account-nya kita menggunakan cash in bank. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali untuk kesimpulannya. Nah, sampai di sini. Berdasarkan kesimpulan tadi, berarti Ibu sudah menganggap bahwa sebagian atau seluruh dari kita sudah memahami materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya dulu.
Apakah masih ada? Atau siapa yang mau memberikan refleksinya untuk kegiatan kita hari ini? Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian sudah memahami ataukah ada masukan dan saran untuk pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, silakan disampaikan. Oh, saya tambahkan kesimpulan saya, Bu. Oh, boleh, silakan. Ya, menurut saya kesimpulannya itu kita semua dapat memahami dan mengetahui bagaimana caranya menghitung saldo balance di dalam petty cash. Itu saya, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalau semua sudah paham, berarti sebelum kita tutup, Ibu akan menyampaikan informasi dulu. Jadi setelah dari kita Zoom ini, kalian akan Ibu arahkan lagi ke Edmudo untuk menyelesaikan soal post test yang sudah Ibu sediakan di grup Edmudo untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian pada materi kita pada hari ini. Jadi, waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Jadi, silahkan dikerjakan, tapi setelah Ibu menutup pembelajaran. Ya, jadi harus diselesaikan setelah Ibu tutup, kalian langsung semua masuk ke Edmudo lalu mengerjakan soal post test tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, kalau bisa. Nah, untuk materi kita minggu depan, kita akan masuk ke kompetensi dasar yang baru. Jadi semua dipersiapkan ya, karena dia materi yang hari ini maupun dengan besok, karena kita adalah praktikum maka akan saling berkaitan. Jadi tolong senantiasa diperhatikan setiap pembelajaran yang diterima. Untuk itu Ibu akan memberikan kalian selalu semangat, tetap jaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Tetap semangat. Ya, Mana Ibu. suaranya? Sekali lagi ya. Ya, Ibu Guru. Semuanya nyalakan mic-nya dulu. Semuanya nyalakan mic-nya dulu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Tetap semangat. Oke, baik. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, silahkan pimpin doa. Baik teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.